Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada awal mula semesta, sebelum kata-kata mampu menamai sesuatu, sebelum waktu mengenal pagi dan malam, sebelum kehidupan menyadari dirinya sendiri, ada satu percikan nyala yang maha dahsyat. Nyala itu tidak datang dari api seperti yang kita kenal sekarang, bukan pula dari cahaya lampu atau bara unggun, tapi dari suatu kehendak yang tak bisa dijelaskan, suatu niat abadi yang menyulut dentuman pertama, dentuman agung. Dari kehampaan yang tak bernama, ruang dan waktu terurai. Miliaran bintang lahir dari debu-debu purba yang melayang bebas tanpa arah. Di antara mereka, lahirlah matahari, sang pusat. Ia tidak meminta untuk menjadi pusat, ia ditarik oleh hukum-hukum yang belum ada nama tapi sudah berlaku. Dari jiwanya yang membara, ia memancarkan cahaya, bukan karena ingin dilihat, tapi karena tak bisa menahan untuk tidak menyinari. Aku tidak memilih untuk bersinar, tapi aku bersinar karena itulah yang ku tahu. Demikianlah, matahari mulai bernyanyi dalam bahasa gelombang dan panas, memanggil partikel-partikel yang mengambang di sekitarnya. Serpihan-serpihan kecil mulai mendekat, tertarik oleh jiwanya yang hangat dan kuat. Mula-mula, mereka hanya debu dan batu. Tapi waktu, sang pemahat yang sabar, mengubah mereka menjadi bola-bola yang semakin besar. Lahirnya para Buddha langit. Dari tarian gravitasi dan getaran harmonik, lahirlah 8 jiwa yang berputar mengelilingi sang matahari. Masing-masing dengan kepribadian dan takdirnya sendiri. Merkurius, si paling dekat, adalah sang pengamat. Ia kecil dan pendiam, tapi selalu menyimak. Ia memutari matahari begitu cepat, seolah-olah ingin selalu memahami sang sumber, tapi ia terlalu rapuh untuk menampung panas yang begitu dekat. Kulitnya penuh luka dari semburan sinar, namun ia tidak pernah menjauh. Venus, sang penuh pesona, adalah pemuja keindahan. Ia berselimut awan yang tebal, menyembunyikan wajahnya dari pandangan luar. Tapi di balik kecantikan itu, hatinya adalah neraka, panas, penuh tekanan, penuh badai. Ia belajar bahwa keindahan bukanlah kedamaian, dan pesona seringkali menutupi penderitaan yang mendidih di dalam. Bumi, sang unik dan penyayang, punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain, napas. Di tubuhnya, kehidupan mulai berkecambah. Ia tidak hanya mengelilingi matahari, tapi juga mencerminkan cinta sang pusat dalam bentuk hutan, laut, dan makhluk bernyawa. Tapi bahkan ia pun masih belajar, tentang luka, tentang pertumbuhan, tentang menjaga dan dilukai. Mars, sang prajurit merah, membawa semangat penjelajah. Ia dingin dan kering, tapi menyimpan cerita tentang air yang pernah mengalir. Ia ingin tahu tentang masa lalu dan mungkin, masa depan. Ia adalah simbol dari harapan yang terpendam, yang suatu saat bisa bangkit kembali jika diberi kesempatan. Yang lainnya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, adalah para raksasa bijak. Mereka tidak memiliki tanah tempat berpijak, tapi memiliki atmosfer dan cincin yang anggun. Mereka mengajarkan bahwa keberadaan tidak selalu harus berwujud padat. Jupiter, sang pelindung, menyerap benda langit yang mengancam saudaranya. Saturnus, si bermahkota cincin, tenang namun penuh gaya. Uranus, yang berputar menyamping, adalah lambang dari keberanian untuk berbeda. Dan Neptunus, sang penyair biru gelap, membawa nada-nada dari kedalaman semesta. Gravitasi cinta. Mengapa para planet mengelilingi matahari? Apakah karena ketakutan? Karena terikat? Karena tidak bisa lepas? Tidak. Mereka berputar karena cinta. Karena dalam keheningan yang luas itu, hanya matahari yang memberikan makna. Matahari tidak memaksa mereka tetap tinggal. Ia hanya bersinar, dan dari sinar itu, para planet menemukan orientasi. Mereka menemukan pusat. Aku tidak menahan mereka. Aku hanya menjadi diriku, dan mereka memilih untuk tetap berada dalam tarian ini. Demikianlah sistem tata surya terbentuk. Sebuah simfoni yang ditulis dalam getaran cahaya dan waktu. Matahari adalah komposer yang tidak pernah memainkan satu alat pun, tapi setiap nada berasal darinya. Dan para planet, sang Buddha langit, bukan budak dalam pengertian perbudakan manusia. Mereka budak karena mereka terikat dalam cinta gravitasi, dalam keindahan harmoni, dalam kehendak untuk tetap dekat pada sumber. Keheningan yang bersuara. Pada suatu masa, sebelum manusia bisa menengadah dan bertanya, sistem ini sunyi. Tidak ada yang mengagumi keindahan cincin Saturnus,
Tidak ada yang menulis puisi tentang sinar matahari pagi di bumi, tidak ada yang menghitung revolusi atau membuat kalender. Tapi sistem itu tetap berjalan. Tidak untuk dipuja, tidak untuk dinilai, melainkan karena itulah mereka. Namun matahari, meski tak memiliki telinga atau mata, selalu menyadari bahwa sesuatu akan datang. Sebuah keajaiban dari abu dan air. Di bumi, kehidupan mulai melangkah, dari satu sel menjadi banyak, dari air ke darat, dari insting ke kesadaran. Dan pada suatu waktu yang tak diketahui, salah satu makhluk kecil itu menatap langit, dan berkata dalam bahasa sederhana. Apa yang bersinar di sana? Pertanyaan itu menggema ke seluruh alam semesta. Untuk pertama kalinya, ciptaan bertanya pada penciptanya. Bukan karena ingin memiliki, tapi karena ingin tahu. Disitulah, cerita ini sebenarnya dimulai. Di bumi, tempat satu-satunya di mana napas dapat berpijak, kehidupan terus menjalar. Dari ganggang purba yang menari dalam laut, dari serangga kecil yang menggeliat di bebatuan, dari reptil besar hingga mamalia kecil yang bersembunyi dalam malam, akhirnya lahirlah makhluk yang membawa pertanyaan paling sakral. Manusia. Tak seperti makhluk lain, manusia tidak hanya hidup, ia ingin tahu mengapa ia hidup. Ia menatap langit dan merasakan ketertarikan yang ia sendiri belum bisa namai. Ia merasa terpanggil oleh cahaya yang jauh, oleh bintang-bintang yang seperti mata, oleh matahari yang muncul setiap pagi dan menghilang setiap malam. Apa arti dari semua ini? Pertanyaan itu bukanlah kelemahan, tapi keistimewaan. Ia adalah jembatan antara debu dan makna. Dan dari sana, manusia mulai mencipta bahasa, mitos, agama, ilmu, puisi, dan filsafat. Semua itu lahir dari satu sumber yang sama, hasrat untuk memahami tempatnya dalam tarian semesta. Legenda-legenda awal. Di berbagai belahan bumi, manusia mulai mengisahkan tentang matahari. Bagi bangsa Mesir, ia adalah Ra, dewa yang mengarungi langit dengan perahu api. Bagi Aztek, matahari adalah roh yang harus disuapi darah agar tetap bersinar. Di Cina kuno, ada legenda tentang 10 matahari yang naik ke langit sekaligus, hingga seorang pemanah surgawi harus menembak 9 di antaranya. Manusia belum tahu tentang fusi nuklir, atau tentang jutaan derajat di inti matahari. Tapi mereka merasakan kehadirannya, dan mereka menanggapi dengan rasa hormat. Matahari bukan sekadar bola cahaya, ia adalah simbol kehidupan, kekuatan, dan pengorbanan. Di dalam setiap cerita itu, ada satu benang merah yang sama, matahari adalah pemberi hidup yang tak meminta imbalan. Namun, seiring waktu, manusia mulai mencari penjelasan lebih. Mereka melihat bahwa langit tidak hanya penuh dengan dewa, tapi juga pola. Mereka menyadari bahwa bintang-bintang berpindah, bulan memiliki siklus, dan gerhana bisa diprediksi. Di sanalah lahir ilmu pengetahuan, anak dari rasa ingin tahu dan ketekunan. Keluar dari mitos. Di Yunani kuno, lahirlah para filsuf, Thales, Pythagoras, Aristoteles. Mereka mulai bertanya, apakah bumi benar-benar pusat segalanya? Apakah langit tetap, atau bergerak? Apakah matahari hanya dewa, atau ada hukum-hukum yang mengaturnya? Namun butuh waktu panjang sebelum manusia berani melawan dogma. Nicolaus Copernicus, seorang ilmuwan Polandia di abad ke-16, akhirnya mengatakan sesuatu yang sangat berani. Bukan bumi yang menjadi pusat, melainkan matahari. Pernyataan ini adalah awal dari sebuah revolusi. Tidak hanya revolusi astronomi, tapi juga revolusi kesadaran. Ia memindahkan manusia dari pusat panggung semesta ke salah satu pemain di antara banyak lainnya. Bagi sebagian orang, ini adalah penghinaan. Tapi bagi jiwa yang terbuka, ini adalah kebebasan. Galileo Galilei mengangkat teleskop dan melihat bahwa Jupiter memiliki bulan-bulannya sendiri. Bahwa Venus memiliki fase seperti bulan. Bahwa langit bukanlah tempat sempurna yang beku, tapi dunia yang dinamis. Karena keberaniannya, ia dipenjara. Tapi kebenaran sudah terlepas dari kandangnya. Kesadaran kosmik. Kini manusia mulai memahami bahwa matahari hanyalah satu dari miliaran bintang di galaksi Bima Sakti. Dan galaksi itu hanyalah satu dari triliunan galaksi di jagat raya. Tapi anehnya, semakin manusia merasa kecil, semakin dalam pertanyaannya. Jika kita begitu kecil, mengapa kita bisa menyadarinya? Disinilah keindahan sejati berada. Matahari, yang tak pernah berbicara, mulai disadari bukan hanya sebagai benda, tapi sebagai guru bisu. Ia tidak menuliskan kitab suci, tapi setiap sinarnya adalah ayat tentang keabadian,
tentang ketekunan, dan tentang memberi tanpa pamrih. Sementara para planet terus mengelilinginya, manusia mulai menciptakan perangkat untuk melihat lebih jauh, teleskop, satelit, pesawat luar angkasa. Manusia mulai mengirim pesan ke bintang lain, berharap suatu hari ada yang menjawab. Matahari tetap diam, tapi tidak acuh. Ia tahu bahwa dari panas dan cahaya yang ia pancarkan, tumbuhlah kesadaran yang kini mampu melihat dirinya dari kejauhan. Manusia yang mencipta cahaya. Lalu, suatu hari, manusia menemukan sesuatu yang sangat luar biasa, energi nuklir. Ia menyadari bahwa cahaya matahari berasal dari fusi, dari penggabungan inti atom hidrogen yang menjadi helium. Bahwa setiap cahaya pagi adalah hasil dari pertempuran energi di inti matahari yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Bukan hanya itu. Manusia mulai menciptakan cahayanya sendiri. Ia membangun kota-kota yang menyala sepanjang malam, meniru siang yang abadi. Tapi dalam terang buatan itu, seringkali manusia melupakan matahari yang sejati. Mereka menjadi seperti planet-planet yang tersesat dari orbitnya, mengejar cahaya lain yang bukan dari pusat. Namun tidak semua manusia lupa. Ada yang tetap menengadah setiap pagi, bersyukur. Ada yang tetap menanam pohon, merawat bumi, menyadari bahwa cahaya bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk menumbuhkan. Pertemuan tak terelakkan. Dan pada akhirnya, manusia kembali ke langit. Dengan pesawat ruang angkasa, mereka mengelilingi planet-planet yang dahulu hanya menjadi cerita. Mereka mengirim wahana ke Mars, ke Jupiter, bahkan keluar dari tata surya. Mereka mulai menyadari bahwa mereka adalah bagian dari keluarga besar kosmos. Matahari, dalam diamnya, menyambut mereka. Ia tidak berkata, "Selamat datang," tapi setiap sinarnya adalah pelukan hangat yang tak pernah memudar. Ia tidak bertanya siapa mereka, karena ia telah mengenal mereka sejak napas pertama mereka dihembuskan. Waktu terus berputar, seperti para planet yang setia mengelilingi matahari. Jutaan tahun telah berlalu sejak cahaya pertama lahir dari fusi di inti matahari, dan kini umat manusia telah tumbuh bukan hanya sebagai penghuni bumi, tetapi sebagai penjelajah bintang. Namun, dalam kebijaksanaan alam semesta, tidak ada yang kekal, termasuk sang matahari. Usia sang pusat. Matahari, sebagaimana setiap bintang dalam hidupnya, memiliki masa muda, dewasa, dan akhirnya, usia senja. Ia kini berada di pertengahan usianya, stabil dan terang. Tapi dalam beberapa miliar tahun mendatang, ia akan mulai berubah. Hidrogennya akan habis, fusi akan melambat, dan tubuhnya akan menggembung menjadi raksasa merah. Planet-planet dalam akan terbakar atau ditelan. Merkurius dan Venus akan hancur lebih dulu, dan kemungkinan besar bumi akan kehilangan lautan, atmosfer, bahkan dirinya sendiri. Tidak dalam kemarahan, tapi dalam siklus yang alami, seperti daun yang gugur di musim yang telah ditentukan. Matahari tidak akan meledak dengan keras seperti bintang besar. Ia akan perlahan membuang lapisan-lapisan luarnya, meninggalkan inti padat bernama katai putih. Cahaya terakhirnya akan tetap memancar, tapi tidak lagi dengan kekuatan yang sama. Ia akan menjadi kenangan yang bercahaya, bukan pusat dari kehidupan. Namun, dalam waktu panjang itu, pertanyaannya bukan tentang nasib matahari. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi pada budaknya yang paling keras kepala, manusia? Anak cahaya. Manusia, makhluk dari lumpur dan bintang, telah membuktikan satu hal, ia bisa beradaptasi. Ia telah mengubah batu menjadi pisau, angin menjadi tenaga, dan matahari menjadi panel surya. Ia telah merancang komputer, membangun stasiun luar angkasa, dan mengirim robot ke Pluto. Namun yang paling penting, ia telah mengembangkan sesuatu yang lebih langka dari teknologi, kesadaran bahwa ia bukan pusat segalanya, tapi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dalam kesadaran ini, manusia mulai berubah. Ia mulai menghormati kembali planetnya, bumi, satu-satunya oasis kehidupan. Ia mulai memperbaiki kerusakan, menghentikan perang, mencintai dalam kedalaman yang baru. Ia tidak lagi memandang langit sebagai misteri untuk ditaklukkan, tapi sebagai rumah untuk dihormati. Zaman penjajahan kosmik. Dalam skenario terbaiknya, manusia akan menjadi penyebar kehidupan, bukan pemusnahnya. Mereka akan membawa benih kehidupan ke planet-planet tandus. Mereka akan membangun koloni di bulan dan Mars, menciptakan biosfer baru di bawah kubah-kubah kaca. Bukan untuk melarikan diri dari bumi, tapi untuk melanjutkan nyala yang telah dinyalakan oleh sang matahari. Di satu koloni kecil di sekitar Proxima Centauri, mungkin akan ada anak yang bertanya pada ibunya,
Dari mana asal kita? Dan sang ibu akan tersenyum, menatap ke langit, lalu menjawab. Dari cahaya matahari yang jauh. Dari sebuah tempat yang dahulu biru dan hidup. Kita adalah anak dari bintang yang mencintai tanpa syarat. Warisan tak terbakar. Yang paling abadi dari matahari bukanlah panasnya, bukan pula cahayanya. Yang paling abadi adalah warisannya, kehidupan yang ia izinkan tumbuh, kesadaran yang lahir dari sinarnya, dan kasih yang tidak pernah meminta balas. Matahari telah memberi kita lebih dari energi. Ia memberi kita contoh tentang bagaimana memberi tanpa pamrih. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuasaan, tapi ketekunan untuk tetap bersinar, bahkan saat tidak ada yang melihat. Bahkan saat awan menutupi sinarnya. Bahkan saat manusia lupa bersyukur. Bumi, sang planet penuh napas, tidak lagi sendiri. Ia kini menjadi ibu dari banyak dunia, melalui manusia yang menjelajah dan membawa jejaknya ke galaksi lain. Dan seperti bumi yang dulu belajar dari matahari, kini anak-anak bumi belajar dari sejarah mereka sendiri. Orbit yang baru. Mungkin suatu hari nanti, matahari akan benar-benar padam. Tapi sebelum itu terjadi, manusia akan menciptakan matahari buatan, reaktor fusi yang menyala dengan kekuatan yang sama seperti bintang. Manusia akan belajar mengatur orbitnya sendiri, bukan hanya dalam gravitasi, tapi dalam moralitas, pengetahuan, dan kasih sayang. Mereka akan menciptakan dunia baru yang juga memiliki budak-budak planet kecil yang mengelilingi pusat cahaya. Dan dalam sistem itu, akan hidup generasi baru yang juga akan bertanya. Siapa yang pertama kali menyalakan cahaya? Jawabannya akan selalu kembali pada matahari. Bukan hanya sebagai bintang, tapi sebagai simbol cinta abadi antara pusat dan pengikutnya. Antara pemberi dan penerima. Antara yang menyala dan yang hidup karena nyalanya. Penutup. Dan di suatu tempat dalam ruang hampa, di antara bintang-bintang yang jauh, mungkin ada makhluk lain yang juga pernah bertanya-tanya tentang asal-muasalnya. Mungkin mereka pun pernah memiliki matahari, atau sesuatu seperti itu. Tapi bagi manusia, kisah ini telah ditulis dalam waktu, dalam cahaya pagi, dan dalam kesadaran yang tak bisa dipadamkan. Karena ketika kita menatap matahari, kita tidak hanya melihat sumber energi. Kita melihat sejarah. Kita melihat rumah. Kita melihat bagian dari diri kita yang paling sejati.